Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Hakim dan ini adalah distribusi frekuensi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang distribusi frekuensi. Jadi, data pertama yang diperoleh pada suatu observasi atau pengamatan disebut dengan data mentah atau raw data. Data ini belum tersusun secara numerik. Contohnya, tinggi badan siswa yang penyajiannya masih dalam bentuk presensi kehadiran yang biasanya hanya diberikan berdasarkan nama siswanya, urut abjad ya. Terkadang data mentah disajikan berdasarkan urutan naik atau ascending atau urutan turun atau descending. Untuk penyajian seperti ini disebut array. Selisih antara nilai data terbesar dan terkecil disebut dengan rentang atau range. Dalam bekerja dengan jumlah data yang cukup besar, biasanya lebih menguntungkan jika data ini disajikan dalam kelas-kelas atau kategori tertentu bersamaan dengan frekuensi yang bersesuaian. Frekuensi yang dimaksud adalah banyaknya kejadian yang ada pada kelas-kelas tertentu. Suatu tabel yang menyajikan kelas-kelas data beserta frekuensinya disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Ini adalah tabel tinggi 100 siswa SMA IGZ. Di kolom pertama ada kolom tinggi badan dalam inci ya, ini itu inci. Lalu yang kedua, kolom kedua adalah frekuensi. Nah, jika lihat dari tabel ini, maka banyak siswa yang tingginya berada dalam rentang 66 inci dan 68 inci adalah 42 orang. Ya, data yang ini ya, 66 hingga 68. Itu ada 42 orang. Frekuensi itu adalah banyaknya anaknya, siswanya. Nah, salah satu kelemahan penyajian data dalam tabel frekuensi, kita tidak bisa melihat data asli atau data mentahnya karena datanya sudah langsung dalam range dan frekuensinya. Nah, pada tabel frekuensi kita mempunyai beberapa istilah. Yang pertama adalah interval kelas. Adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas atau kategori dalam distribusi. Soalnya pada tabel yang sebelumnya, interval kelasnya adalah 60 hingga 62, 63 hingga 65, 66 hingga 68, dan seterusnya, hingga 72 hingga 74. Interval kelas 66 hingga 68 secara matematis merupakan interval tertutup. Itu 66,68. Nah, ia memuat semua bilangan dari 66 sampai dengan 68. Nah, bilangan 60 dan 62 pada interval 60 sampai 62 disebut limit kelas. Di mana angka 60 disebut limit kelas bawah dan angka 62 disebut dengan limit kelas atas. Nah, misalnya bilangan ini 63 hingga 65, maka limit kelas bawahnya adalah 63 dan 65 adalah limit kelas atasnya. Dan seterusnya ya. Lalu ada istilah yang disebut dengan batas kelas. Batas kelas adalah bilangan terkecil dan terbesar sesungguhnya yang masuk dalam suatu interval kelas atau suatu kategori interval tertentu. Misalnya, dalam ukuran tinggi badan sebelumnya dilakukan dengan penelitian 0,5 inci. Maka tinggi badan 59,5 inci dan 62,5 inci dimasukkan dalam kelas 60 hingga 62. Bilangan 59,5 dan 62,5 ini disebut dengan batas kelas. Nah, batas kelas ini disebut juga dengan limit kelas yang sesungguhnya, di mana bilangan 59,5 disebut batas kelas bawah dan 62,5 disebut dengan batas kelas atas. Nah, pada prakteknya
Batas kelas interval ini ditentukan berdasarkan rata-rata limit kelas atas suatu interval kelas dan limit kelas bawah interval kelas berikutnya. Misalnya batas kelas 62,5 itu diperoleh dari 62 ditambah 63 dibagi 2, hasilnya adalah 62,5. Pemahaman yang sama juga untuk interval kelas lainnya. Lalu selanjutnya ada istilah yang namanya lebar interval kelas. Nah, lebar interval kelas ini adalah selisih antara batas atas dan batas bawah kelas. Misalnya lebar interval kelasnya adalah 60 hingga 62, maka lebarnya adalah 62,5 dikurangi 59,5 sama dengan 3, di mana 62,5 adalah batas kelas atas dan 59,5 adalah batas kelas bawah. Lalu selanjutnya ada tanda kelas. Nah, tanda kelas adalah titik tengah interval kelas. Misalnya dengan cara membagi dua jumlah dari limit bawah dan limit atas suatu interval kelas. Contohnya untuk interval kelas 66 hingga 68, maka tanda kelas atau titik tengahnya adalah 66 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 67. Maka tanda kelasnya adalah 67. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari prosedur umum untuk membuat tabel frekuensi. Ada 7 langkah ya. Yang pertama, tetapkan data terbesar dan data terkecil, kemudian tentukan range-nya. Yang kedua, bagilah range ini ke dalam sejumlah interval kelas yang punya ukuran sama. Jika tidak memungkinkan, gunakan interval kelas dengan ukuran berbeda. Biasanya banyak interval kelas yang digunakan antara 5 dan 20, bergantung pada data mentahnya. Diupayakan agar tanda kelas merupakan data observasi sesungguhnya. Hal ini untuk mengurangi apa yang disebut dengan grouping error. Namun batas kelas sebaiknya tidak sama dengan data observasi. Lalu langkah yang ketiga adalah menghitung lebar interval kelas dengan rumus D sama dengan range atau rentang dibagi banyaknya interval kelas. Kalau perlu, hasilnya ini dapat dibulatkan. Lalu langkah yang keempat adalah starting point. Mulailah dengan bilangan limit bawah untuk kelas interval pertama. Dapat dipilih sebagai data terkecil dari observasi atau bilangan di bawahnya. Lalu langkah kelima adalah dengan menggunakan limit bawah interval kelas pertama dan lebar interval kelas, tentukan limit bawah interval kelas lainnya. Lalu langkah keenam, susunlah semua limit bawah interval kelas secara vertikal. Kemudian tentukan limit atasnya bersesuaian. Juga kembalilah ke data mentah dan gunakan tools untuk memasukkan data pada interval kelas yang ada. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contohnya saja. Di sini disajikan sebuah data nilai 80 siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika. Di sini ada 80 data ya. Nah, kita lakukan langkah-langkah untuk membuat tabel frekuensi. Yang pertama, menentukan nilai tertingginya. Nah, nilai tertinggi di sini adalah 97 dan nilai terendahnya adalah 53. Jadi, range-nya itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. 97 kurangi 53 sama dengan 44. Tetapkan jumlah kelas. Nah, dalam hal ini kita ambil 10. Terus selanjutnya kita menentukan lebar interval kelas dengan rumus D sama dengan range atau rentang dibagi dengan jumlah kelasnya. 44 dibagi 10 sama dengan 4,4. Kita bisa bulatkan menjadi 5. Diambil bilangan 50 sebagai limit bawah untuk kelas pertama. Limit bawah itu
kalau bisa di bawahnya dari nilai yang terendah. Selanjutnya, limit bawah untuk kelas kedua adalah 50 ditambah 5. Nah, di mana 5 adalah lebar interval kelasnya. 50 tambah 5 sama dengan 55. Lalu limit bawah kelas yang ketiga adalah 55 ditambah 50 tambah 5 sama dengan 60. Dan seterusnya. Lalu untuk limit atasnya, limit atas kelas intervalnya yang bersesuaian dengan 54 untuk kelas pertama, 59 untuk kelas kedua, dan seterusnya. Jadi di bawahnya limit bawah kelas selanjutnya ya, ini kan 55, jadi limit atas yang pertama adalah 54. Lalu gunakan turus untuk memasukkan data ke dalam interval kelas. Maka hasilnya seperti ini. Setelah kita bikin interval kelasnya dalam 10 kelas, maka kita hitung jumlah frekuensi yang muncul di sini di tiap interval kelasnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Rentang nilainya, dan ini adalah frekuensinya. Totalnya ada 80 siswa. Nah, melalui tabel ini kita dapat mengetahui pola penyebaran nilai siswa. Paling banyak nilai siswa mengumpul pada interval 75 hingga 79, yaitu dengan 21 siswa. Paling sedikit data termuat dalam interval 50 hingga 54, yaitu hanya 1 siswa. Sedangkan siswa yang mendapat nilai istimewa atau di atas 90 hanya ada 8 orang, yaitu ini. Dalam masuk range atau interval 90 hingga 94 ada 4 orang, 95 hingga 99 ada 4 orang, maka ada 8 siswa. Nah, pola penyebaran ini akan nampak lebih jelas jika digambarkan dengan histogram. Penyajian dalam histogram dan grafik akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.